dengerin cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Adik sini dekat kakak ya. Nah, jadi pada saat ini alhamdulillah kita sedang berada di Uhud ya, Uhud. Kenapa demikian? Ya, perlu kami sampaikan bahwasanya Uhud ini menyimbolkan sejarah yang sangat luar biasa Bapak Ibu semua ya. Jadi ini semua bagian daripada Uhud. Ya. Dulu peperangan yang besar termasuk di Madinah setelah hijrahnya Nabi SAW dari kota Mekah ke Madinah. Nah, ada terjadi peperangan yang besar. Ada yang disebut dengan perang Badar, berarti dia di Badar, dan ada juga perang Uhud. Nah, awal mula peperangan Uhud ini terjadi karena waktu orang kafir Quraisy yang datang dari Mekah menuju ke Madinah ingin menguasai Madinah, terjadilah peperangan Badar pertama. Namun pada saat peperangan Badar kalahlah kaum kafir Quraisy pada saat itu, sehingga peperangan Uhud ini terjadi atas dasar ingin balas dendam. Ini terjadi pada 10 hari setelah Lebaran, berarti setelah Ramadan ya, bulan Syawal berarti. Nah, terjadi peperangan Uhud ini. Karena terjadi di lereng ini, di lereng Jabal Uhud ini, sehingga sampai sekarang dikenal dengan peperangan Uhud, atau dalam kitab disebutkan dengan Ghazwatul Uhud. Nah, dan juga di satu sisi ya, bahwasanya Jabal Uhud ini yang sering sekali dikunjungi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, termasuk jabal yang spesial ya. Dalam hadis dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya jabal yang akan ada besok di surga itu adalah Jabal Uhud. Nah, kalau bahasa Tangerang atau bahasa Poris atau bahasanya dari Bekasi itu, jabal itu artinya gunung atau bukit. Nah, jabal atau namun karena bahasa Arabnya itu disebut dengan jabal. Mana Jabal Uhud? Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu semua ya. Dari ujung sini nih, ujung ini sampai ujung sana semua itu adalah ya yang menyambung ini. Itu disebut dengan Jabal Uhud. Sesuai dengan nama, kenapa diberikan dengan Uhud? Itu asalnya ahadun, wahid, ahadun, Uhudun, menjadi satu ya. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Jabal Uhud ke Indonesia ya. Nah, jadi satu artinya karena dia menyambung kan. Sesuai bentuknya itu kan menyambung semua ya, bersambung semua. Benar atau tidak Bapak Ibu semua? Sehingga disebut dengan Jabal Uhud. Dan dulu inilah sempat sempat didaki oleh Nabi SAW dengan sahabat. Ya. Apa kata Nabi dalam hadis? Uhud adalah jabal yang mencintaiku dan aku pun mencintainya. Sehingga kelak nyocoklah tatkala besok di surga itu Jabal Uhud ada. Mudah-mudahan dengan kita diberikan kesempatan, diberi kemudahan untuk melihat Jabal Uhud secara langsung di sini pada saat ini di dunia, mudah-mudahan kita menyaksikannya di surga. Nah, seperti itu ya, ini Jabal Uhudnya. Sampai sana ya. Nah, juga yang sering sekali baginda Nabi SAW kunjungi ini ya, karena disinilah dulu tatkala peperangan Uhud ada kurang lebih 70 para sahabat itu wafat di medan perang. Termasuk yang sangat masyhur di sana, yang sangat senantiasa membela baginda Nabi SAW, paman Nabi sendiri, saudara dari ayah beliau, saudara dari bapak beliau, Sayyidina Abdullah, yaitu Sayyidina Hamzah bin ada yang tahu? Alhamdulillah ya, perlu diingat ya, karena itu juga termasuk keluarga dekat Nabi SAW ya. Tepat di sisi kita ini, inilah makam para sahabat, termasuk Mus'ab bin Umair, termasuk ada putranya Sayyidina Umar, dan begitu banyak sahabat-sahabat lainnya dimakamkan di makam ini, di makbarah. Inilah yang disebut dengan makbarah ataupun makam Syuhada Uhud. Sekitar 70 para sahabat dimakamkan di sini. Ini makamnya. Dulu pernah hujan besar, terguyur di sini. Terguyur sampai bergenang airnya di sini. Ternyata sampai kelihatan masih ada 1400 tahun yang lalu masih ada jasadnya. Bahkan jasadnya masih utuh sesuai dengan karakter ataupun fisik-fisik yang disifatkan dalam kitab. Ternyata yang ditemukan di sana termasuk makam paman baginda Nabi, jasad paman baginda Nabi, yaitu Sayyidina Hamzah. Masih mengalir dan Masya Allah harum. Kan memang ada dalilnya kan. Dalam Quran itu sesungguhnya orang-orang soleh, para anbiya itu sesungguhnya hidup di sisi Allah, bahkan diberikan rezeki. Termasuk yang kami saksikan langsung dengan mata kami sendiri, dengan para teman-teman di Ma'ala. Kalau di Mekah itu guru-guru kami yang sudah wafat 10 tahun 20 tahun itu, ataupun ada ulama-ulama Nusantara seperti Syekh Mamun Zubair itu terkait ziarahi, ternyata pas dibangkarkan makam kadang sekali dalam 2 tahun atau 3 tahun itu ternyata masih utuh ya. Jadi itu menjadi motivasi kita, menjadi teladan kita. Mudah-mudahan kita mampu untuk
diberikan kemudahan untuk mengikuti jejak langkah orang-orang soleh semua ya. Termasuk kita ziarah ke makam orang-orang yang sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, di sini inilah Jabal pemakaman Maqbaratul Syuhada Uhud ya. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu semua, ada di sana yang sebelah sana banyak sekali orang naik di atas itu ya. Bisa dilihat dari sini ya. Nah, itu yang disebut dengan Jabal Rumat. Kenapa disebut dengan Jabal Rumat? Karena waktu peperangan Uhud dulu, baginda Nabi SAW mengatur strategi ataupun siasat perang. Para pasukan pemanah banyak 50 orang itu diposisikan di sana. Jadi posisi pemanah itu di atas. Kalau parit beda lagi. Itu di perang Hondak namanya. Kalau ini perang Uhud, Ghazwatul Uhud. Nah, posisi pemanah itu di sana. Jadi itu menjadi pelindung dulu. Udah menang tadi Ustaz ya? Ya. Kamu udah menang. Menang. Lengah, atau dia sembunyi di belakang itu. Masya Allah, hebat sekali ya Bu ya. Tapi ada dua versi ya. Kalau memang umat muslim kalah, dari sisi jumlah memang kenapa disebut para pasukan kaum muslim itu kalah? Karena memang banyak yang gugur. Termasuk Panglima Agung, Panglima Tempur, yaitu adalah pamannya Nabi. Jadi banyak yang bahkan langsung orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid dulu itu mengumandangkan kita menang. Tapi secara logika ya, kalau bahasa sejarah kita pikirkan secara logika itu kan, harusnya kalau menang memang kaum kafir Quraisy itu beliau harus mencaklok Madinah. Semuanya harus dikuasai karena itu tujuan awalnya memang. Dan kita lihat bahwa baginda Nabi SAW masih selamat pada saat itu, tidak gugur daripada peperangan Uhud ya. Cuman memang beliau terluka, namun pada saat itu menggambarkan cukup menjadi dalil bahwa umat muslim tidak kalah. Cuman karena pada saat itu ada disebut dengan ghanimah. Ghanimah itu harta tatkala menang perang, itu belum ada instruksi Nabi SAW sudah turun para sahabat yang menjadi pasukan kapitulari yang memanah itu tanpa ada komando Nabi. Sehingga itulah yang menyebabkan yang semulanya kita menang udah pergi ke sana kan, yang kaum kafir Quraisy itu udah mau menyerah, tapi karena turun lalu Sayyidina Khalid bin Walid itu sebelum masuk Islam pada saat itu kan dulu masih belum mendapatkan hidayah, lalu menyerang lagi, sehingga itulah penyebabnya banyak di antara sahabat dan keluarga Nabi wafat pada saat itu. Oleh sebab itu garis bawahnya bahwasanya sebelum ada komando dari pimpinan, misalkan ibu-ibu contoh kecil, sebelum ada fatwa ataupun arahan dari bapak-bapak, tidak boleh ya melakukan apapun, atau tidak boleh keluar rumah sebelum diizinkan suami. Itu bapak-bapak. Harus itu yang barangkali hikmah yang kita ambil juga ya. Karena memang itulah gambaran dari dulu. Tatkala kita terlalu istilahnya mengutamakan harta, belum ada komando Nabi SAW, itulah awal mula terjadi kemunduran umat muslim sehingga banyak yang gugur di sini. Seperti itu ya. Nah, bisa dilihat juga Bapak Ibu semua ada masjid ya. Karena memang Sayyidina Hamzah itu sangat berjasa terhadap Islam dan membela Nabi SAW, maka masjid yang ada di depan kita itu dinisbatkan kepada Sayyidina Hamzah. Namanya Masjid Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Termasuk ada juga di sisi kita di sebelah sini, itu kan sudah tertulis Madrasah Hamzah bin Abdul Muthalib Al-Ibtidaiyah. Ini MI ya, Madrasah Ibtidaiyah. SD lah ya, setara dengan SD. Nah, seperti itu. Jelas ya? Itu Jabal Uhud, madrasah ya, madrasahnya Sayyidina Hamzah, ada masjid Sayyidina Hamzah masih aktif. Masih kemarin, cuman sekarang agak vakum kelihatannya ya. Nah, ada masjid beliau dan itu yang disebut dengan Jabal Rumat ya, dulu kaum pemanah di sana. Dan inilah yang disebut dengan makam Syuhada Uhud ya di sini. Kalau diceritakan panjang, barangkali panjang juga. Yang tempat Nabi kena itu, yang luka itu di sebelah mana? Ada juga tempat satunya di Madinah itu. Bahkan di sini juga, ya? Di sini juga terkena. Cuman yang masyhur kadang sering dikunjungi tempat. Nah, bahkan di batu tersebut masih diyakini bahwasanya tetesan darah baginda Nabi SAW itu masih harum sampai saat ini. Kalau bawa jamaah Singapura atau Brunei itu biasanya sering ke sana kadang, tapi agak berjarak memang dari sini. Tapi di sini juga Nabi SAW terluka, bahkan sampai diriwayatkan gigi beliau ya sampai terjatuh, pelipis beliau. Ya, mudah-mudahan ya dengan berkat kita mengunjungi, semakin besar cinta kita kepada baginda Nabi SAW, kita bisa masuk bersama golongan para sahabat, para syuhada ya, meskipun kita hidup zamannya di jauh era Nabi, namun tidak menutup kemungkinan kita bisa dekat seperti orang-orang yang dimakamkan di sini ya, seperti para syuhada ya. Barangkali sebagaimana anjuran para ulama dan Nabi SAW sendiri yang melaksanakannya, sering berziarah ya. Kami minta kepada
bahaya untuk mimpin kita salam ke makam syuhada. Jenengan ya berkat doa Bapak. Barangkali apa ya Fajir Pak ya Gus monggo ya kita ziarah dulu sedikit ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum ya ahlad diyar insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum ya sayyidana Hamzah bin Abdul Muttalib Mus'ab bin Umair wa kullu jami'is suhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtinna ba'dahum. Waghfir lana wa lahum wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina wa liman lahu huquqan alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan fi maqbaratus syuhada fil Uhud. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya. Nah, terus ada di atas sana bisa dilihat Bapak Ibu semua. Ada yang atas itu berdiri di atas gunung. Ya, bisa dilihat. Nah, itu tower Samax pada kita di Indonesia buat tarik sinyal biar bisa teleponan. Ya, seperti itu ya kurang lebih ya untuk mengefisienkan waktu. Barangkali kita diminta untuk kita foto bareng sedikit boleh? Ya. Boleh kita foto bareng. Pakai spanduk. Ya, boleh. Ya. Enggak, kita foto bareng dulu ya. Nanti misalkan ada yang mau dipoto, nanti kami akan foto ya. Paling bagus kita hadap makam dari background atau hadap Uhudnya, Gus? Dua-duanya. Oh, boleh.